3 di sini akan melakukan role play pencegahan dan penanganan perilaku bunuh diri pada remaja. Perkenalkan, saya Nikmatul Maula. Di sini saya sebagai adik pasien. Saya Rizky Dwi Ramdhani berperan sebagai pasien. Saya Nani Maita berperan sebagai perawat 2. Saya Rani Sriwahyuni berperan sebagai kakak klien. Saya India Dwi Anjani berperan sebagai perawat 1. Saya Sasa Bina sebagai editor. Saya Rinda Andika sebagai kameramen. Saya Umi Saifatur Rahimah sebagai ibu pasien. Saya Dewi Ariska sebagai teman pasien. Saya Sulfi Paulina sebagai teman pasien. Perkenalkan, nama saya Wildatul Aulia. Saya di sini sebagai moderator. Selamat menyaksikan. Suatu hari saat ibu pasien sedang membawa cemilan untuk anak-anaknya yang sedang belajar, kecuali untuk anak kedua dari keluarga tersebut. Anak-anak yang giat ya belajarnya biar kalian jadi orang pintar. Ini mama ada makanan buat kalian. Ya ampun, makasih ya mama. Mama ngeri banget deh. Mama gak usah repot-repot, mama bilang aja, pasti mama capek kan? Kan aku sama mama anak yang baik, gak kayak si dia sih cuma cari masalah. Apa sih dia? Aku dari tadi diem aja. Kok aku emang buat salah apa? Halah, kamu diem aja deh. Kamu sekalinya ngomong bikin kita berantem aja. Apa sih kak? Orang aku diem aja kok. Kan jadi panjang kan? Mending kamu ya di kamar aja kayak biasanya daripada bikin pusing semua seisi rumah. Udah jangan berantem. Mending kalian aja ya yang masuk kamar. Ya ampun mama, orang kita nggak salah, orang dia yang salah, malah kita yang disuruh masuk kamar. Gak apa-apa, kalian kan belajar sayang, biar gak terganggu sama orang ini. Ya udah deh kak, ayo kamar aja daripada di sini. Ayo ribut. Rani dan Nikma pun masuk ke dalam kamar dan di ruang tamu hanya ada Ristin dan ibunya. Hei, kamu tahu kan kakak dan adikmu itu lagi fokus belajar? Bisa nggak kamu diam aja? Masalah kecil besar-besarin. Ya maaf ma, tapi kenapa sih mama seperti ini terus ke aku? Aku salah terus di mata mama. Aku harus kayak gimana biar mama sayang sama aku juga? Lebih baik kamu mati aja tau. Papa kamu itu meninggal gara-gara nganterin kamu ke sekolah. Mending kamu aja, anak yang nggak berguna. Pasien menangis sambil lari ke kamarnya meratapi kesedihannya dengan memikirkan ucapan dari ibunya yang sering mengatakan bahwa dia anak tidak berguna yang pantas mati. Kenapa sih aku gitu? Pengen mati aja. Tapi aku gitu. Gak ada salahnya. Keesokan harinya, Ristin berangkat ke sekolah dengan lesu dan memikirkan cara untuk bunuh diri. Sil, kenapa sih ada dia sih sering mulu? Aku juga nggak tahu sih. Mama tuh kita tanya aja. Aku juga penasaran. Rizky, kenapa sih kamu akhir-akhir ini sering ngelamun? Apa kamu ada masalah? Hai, aku nggak apa-apa kok. Kalau kamu mau cerita sama kita nggak apa-apa kok, pasti kami dengerin. Sebenarnya aku ada masalah di rumah. Aku sering dibanding-bandingin sama saudara aku. Mama aku juga udah nggak sayang sama aku. Oh, cuma masalah gitu ya. Kayaknya semua keluarga kayak gitu deh, sering dibanding-bandingin. Aku kira masalah besar loh. Iya Rizky, santai aja kali, cuma masalah kayak gitu kok. Ristin pun hanya diam dan berpikir teman-temannya pun tidak mengerti masalah yang dimiliki. Pemikiran Ristin tentang bunuh diri pun semakin menjadi-jadi karena di perkataan temannya ia paham bahwa dirinya memang tidak berguna. Udahlah, aku capek banget. Nggak ada yang mikirin perasaanku. Pengen cepet-cepet bunuh diri aja rasanya. Ristin pergi dari ruangan kelas dengan membawa cutter di tangannya dan menuju ke ruangan yang tidak ada siapapun. Sebenarnya aku takut mau bunuh diri. Aku udah capek banget sama hidupku. Ristin mulai memotong pergelangan tangannya menggunakan cutter itu. Tadi kemana ya? Kok di kelas nggak ada? Ayo kita cari dulu, masa tasnya ada orangnya nggak ada. Iya deh, kita kan juga udah beli jajan, masa kita makan sendiri sih? Ya udah deh, ayo cepet kita cari. Mereka mencari kemana-mana
dan akhirnya menemukan Ristin yang tangannya sudah banyak darah di ruangan yang kosong itu. Ya ampun Ristin, kamu kenapa sampai seperti ini? Ya ampun, Kristi. Bentar ya, aku carikan buat dia. Ristin, maafin aku ya, aku sudah ngalamin masalah kamu. Udah nggak apa-apa, nggak usah repot bantuin aku. Nggak apa-apa, kamu nggak sendirian. Di sini ada kita ya. Kamu nggak boleh seperti ini. Ini aja dibawa terus dibawa ke rumah sakit, nunggu buru-buru juga lama. Iya, ayo cepat. Mereka bertiga pun buru-buru ke rumah sakit agar Ristin cepat ditolong. Perawat, dokter, siapa Kamu mungkin yang tolongin dia? Baik, kami akan menangani teman kalian. Kalian tenang aja ya. Teman kalian biar dibawa ke ruangan untuk diberikan penanganan terlebih dahulu ya. Nanti Iya. kalian bisa ikut. Ketika perawat tersebut telah membawa Ristin ke ruangan untuk dilakukan penanganan dan perawat menghampiri teman-teman Ristin agar tahu permasalahannya. Jadi bisa cerita nggak, Ristin itu punya masalah apa? Tadi itu saat di sekolah, Ristin cerita kalau sering dibanding-bandingin sama ibunya. Terus ibunya juga mengatakan kalau Ristin itu tidak berharga. Iya, kami kira itu hanya masalah biasa di keluarganya. Ternyata sampai seperti ini. Kami merasa bersalah. Baik, kami paham apa yang kalian katakan. Terima kasih ya sudah mengatakannya kepada kami. Untuk kedepannya, jika Mbak Ristin menceritakan masalahnya kepada kalian, kalian bisa menjadi penyemangatnya. Jadi jangan meremehkan apa yang diceritakannya ya. Iya benar, kalian tidak boleh meremehkan masalah teman kalian ya. Kalian harus memberi semangat untuk dia. Iya kak, saya mengerti. Tolong selamatin nyawa teman saya ya. Iya kakak, tolong ya kak. Kami sekarang sudah paham. Kami tidak boleh meremehkan masalah teman kami. Iya, pasti kami akan menolong teman kalian. Kalian doakan saja agar teman kalian baik-baik saja ya. Iya. Risti pun telah mendapat penanganan dan telah berhasil ditolong oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Dan sekarang Risti mulai konsultasi untuk menghindari pemikiran bunuh diri itu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Sus. Bagaimana keadaannya Mbak Ristin sekarang? Baik-baik aja Sus. Baik, di sini kami akan melakukan tanya jawab kepada Mbak Ristin dan juga pemeriksaan untuk menangani masalah yang dihadapi Mbak Ristin ya. Nah, di sini Mbak Ristin jangan khawatir dan juga tetap tenang ya. Untuk tanya jawabnya nanti itu bersifat rahasia ya Mbak Ristin ya. Apakah Mbak Ristin setuju? Baik Sus, saya setuju dan bersedia. Baik, jika Mbak Ristin sudah setuju, mari kita mulai sekarang ya. Baik Sus. Apa yang Mbak Ristin rasakan sekarang? Saya merasa putus asa, tidak berguna dan tidak berharga Sus. Kenapa Mbak Ristin sampai berpikir seperti itu? Apa ada yang mengatakan seperti itu Mbak Ristin? Iya Sus, mama saya mengatakan seperti itu. Apa ada lagi yang Mbak Ristin rasakan atau yang dialami mungkin? Saya merasa tidak ada yang peduli dengan saya. Bahkan teman-teman saya pun tidak mengerti dengan perasaan saya. Terima kasih sudah berbagi dengan kami. Ristin sudah pasti rasanya sangat berat untuk kamu sendiri. Kami di sini untuk membantu kamu. Tidak ada yang salah dengan kamu. Kamu itu berharga. Meskipun kadang orang di sekitar kami tidak melihatnya seperti itu. Kami akan mendukung kamu supaya kamu tidak merasa sendirian lagi. Kamu juga bisa belajar untuk lebih mencintai diri sendiri ya Mbak Ristin ya. Dan menemukan kebahagiaan yang di luar apa yang orang lain katakan. Tapi bagaimana caranya Sus? Saya sudah capek, sudah lelah untuk menghadapi semua ini. Tidak sendiri Ristin, kami akan membimbing kamu. Langkah pertama, kamu bisa mulai belajar mengungkapkan apa yang kamu rasakan kepada orang yang tepat. Jika ada sesuatu yang membuat kamu sedih atau marah, coba ceritakan pada seorang yang bisa kamu percaya, seperti teman atau konselor. Kami juga akan membantu kamu mengalihkan hal-hal baik yang kamu miliki.
Betul, kami juga akan mengatur jadwal konseling rutin Mbak Christine untuk perasaan kamu lebih terarah dan kamu bisa belajar menghadapi masalah dengan lebih baik ya. Selain itu, kami juga akan berbicara dengan keluarga kamu supaya mereka bisa lebih mendukung kami ya Mbak. Baik sus, tapi apakah keluarga saya akan berubah? Saya takut mama saya tidak mau mengerti. Perubahan memang tidak mudah, tapi semuanya bisa dicoba perlahan. Terkadang orang tua tidak menyadari dampak ucapan atau tindakan mereka. Kamu juga bisa mencoba kegiatan baru atau hobi yang membuat kamu senang ya Mbak. Itu bisa membantu kamu merasa lebih baik dan memberikan kamu ruang untuk merasa berharga. Baik sus, terima kasih. Akhirnya, Risti pun meninggalkan ruangan dengan sedikit senyuman dan tidak sadar ibunya sudah ada di depan ruangan itu. Kamu ini malu-maluin, mau ditaruh mana muka mama sama kamu? Beritanya udah nyebar tahu di sekolah, seakan-akan mama itu gagal dididik kamu. Mau kamu mama kamu kayak gitu? Tante jangan kayak gitu dong, kan kasihan Christine. Emang tante tahu perasaan Christine gimana? Ini anak tante loh. Benar, istri itu habis melewati masa sulit, harusnya tante bersyukur anaknya selamat. Gak selamat juga gak peduli, gak ngerugiin tante. Udah lama, terserah mama mau ngomong apa aja, gak peduli. Aku sekarang pengen hidup demi cita-citaku dan orang-orang yang sayang sama aku. Kamu ini memang harus dikasih pelajaran ya, biar otak kamu berfungsi. Bisa-bisanya aku ini mama kamu. Sekarang mama sadar kan kalau aku ini anak mama. Dari dulu mana aja, mama gak pernah peduli sama aku. Aku mau hidup demi orang-orang yang sayang sama aku. Kamu memang sering ngebantah ya. Udah deh tante, diem aja, ini kan di rumah sakit. Nanti kalau saya telepon gimana? Iya, nanti siapa yang nolongin tante? Aku sih gak mau ya. Udah deh, mama pergi aja sana. Aku udah gak peduli, terserah mama mau sayang sama aku atau enggak. Kamu ini gak sadar ya, katanya mau sukses. Kamu lupa pak, papa kamu itu meninggal gara-gara kamu. Bukan gara-gara aku, Ma. Emang gak ada yang pengen kecelakaan. Mama harusnya bersyukur aku bisa selamat. Tapi ya udahlah, mama emang gak peduli kayak gitu. Kalian ngomong aja deh. Kalian semuanya yang sering ngebantah ya, sama kayak dia. Iva pun pergi dari rumah sakit dan meninggalkan anaknya dengan teman-temannya. Christine, gimana kalau kita kembali ke sekolah? Pasti banyak anak-anak yang nyariin. Iya, mending kita kembali aja yuk. Nanti kalau pulangnya aku antar deh. Nanti kalau kamu ada masalah cerita sama kita aja ya. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Makasih ya teman-teman. Mending kita balik ke sekolah yuk. Kayaknya sekarang udah jam 11. Aku udah gak apa-apa kok. Kiri yuk, sama beli es krim ya. Emang ya? Christine dan teman-temannya pun kembali ke sekolah dengan perasaan bahagia. Christine sudah bisa menyelesaikan masalahnya dan menganggap bahwa dirinya berharga di tempat lain, meskipun bukan di rumahnya. Dan Christine pun sadar masih banyak orang yang menyayanginya melebihi keluarganya. Sekian video roleplay dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Hai.